له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا. آمين ya rabbal alamin. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan sehingga di pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam series kita yaitu Love and Tears. Jadi cinta dan air mata. Dan di pagi hari ini kita akan kembali membahas satu sub pembahasan yaitu istiqomah adalah penjagaan. Nah, setelah kita pelajari mulai series Love and Tears bagian yang pertama sampai kemarin pada bagian yang ke-15, sekarang kita mulai melatih untuk menjaga semua yang telah kita fahami itu agar terlaksana secara kontinu, agar bisa terlaksana secara sempurna, agar kemudian apa yang kita pelajari itu tidak hanya kita lakukan 1-2 hari saja, tidak kita lakukan hanya ketika kita ingat saja, tidak kita lakukan hanya ketika kita senang saja, tapi kita akan melakukannya dalam penjagaan Allah selamanya sampai kita wafat. Sampai kita wafat. Baik, yang pertama tentu kita pelajari dulu istiqomah itu apa. Istiqomah itu diambil dari kata lurus, mustaqim, lurus. Artinya tetap lurus di atas jalan Allah apapun yang terjadi. Baik suka maupun duka, ringan ataupun berat, sukarela maupun terpaksa, dalam keadaan susah ataupun senang, tetap lurus. Maka Nabi SAW mengingatkan, saddidu wa qaribu. Senantiasalah kalian itu benar dan dekati terus kebenaran itu. Sehingga ketika kita mulai agak jauh, balik mendekat lagi. Agak jauh, balik mendekat lagi. Mulai tergelincir dalam kesalahan, cepat-cepat balik lagi. Nah, itulah makna istiqomah secara bahasa. Apabila istiqomah secara syariat, maka adalah melazimkan suatu ketaatan. Luzumut ta'ah. Melazimkan suatu ketaatan.
Agar hidup kita ini senantiasa di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar hidup kita ini tidak pernah sedikit pun, sesuai harapan kita tentunya, jauh dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar hidup kita ini senantiasa di dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu makna istiqomah yang menurut saya sangat menarik, yaitu dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Ketika beliau menjelaskan istiqomah di kitabnya, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, istiqomah di dalam Riyadhus Shalihin, beliau mengartikan istiqomah itu adalah luzumut ta'ah, senantiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah. Apa artinya? Artinya orang yang istiqomah itu tidak kemudian mengamalkan satu amalan dikontinyukan, terus satu amalan itu tidak terputus. Itu istiqomah. Tapi menurut Al-Imam An-Nawawi, istiqomah yang beliau fahami adalah perpindahan waktu kita, perpindahan tempat kita, perpindahan aktivitas kita. Itu perpindahannya dari kebaikan menuju kebaikan, dari ketaatan menuju ketaatan, dari ibadah menuju ibadah yang berikutnya. Walaupun bentuknya tidak satu. Tapi setiap perpindahan-perpindahan itu, setiap pergantian waktu itu tidak pernah kosong dari ketaatan kepada Allah. Nah, itulah arti orang yang istiqomah. Sehingga orang yang istiqomah itu 24 jam dari waktu yang Allah berikan kepadanya, 24 jam itu makmur dengan ketaatan kepada Allah. Bahkan ketika ketaatannya itu berupa tidur. Berupa apa? Tidur. Jadi tidur itu pun bisa menunjukkan kita apa? Istiqomah. Kalau tidur itu bernilai ibadah. Kalau tidur itu kita niatkan untuk Allah dalam rangka memperkuat fisik kita beribadah. Dalam rangka menjadikan fisik kita ini kuat untuk beribadah, atau menjaga fisik kita agar tidak terjatuh pada sakit karena over penggunaan atau yang lainnya. Maka kita perlu istirahat. Nah, maka istirahat itu pun bisa bernilai keistiqomahan. Bukan istiqomah dalam istirahat itu istiqomah istirahat terus gak tahu kerja. Istiqomah istirahat cok. Tidak, tapi apa? Salah satu aktivitas kebaikan yang kita lakukan yaitu tidur atau istirahat. Nah, sekarang begini. Maka artinya istiqomah itu adalah kita ini senantiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka sekarang perhatikan, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, teman-teman yang sedang menyaksikan melalui tayangan YouTube, melalui tayangan Instagram, melalui tayangan TikTok, melalui tayangan YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Ada satu hal yang perlu kita fahami. Tidak mungkin kita mampu istiqomah kecuali dengan dua hal. Perhatikan dulu ini. Ini pelajaran dasar ini. Dasar. Tidak mungkin kita mampu istiqomah kecuali dengan dua hal. Kecuali dengan dua perkara. Kecuali dengan dua hal. Nomor satu, istiqomah tidak akan muncul kecuali kalau kita ini mendapatkan pertolongan dari Allah. Maka lihat, kalimat ibadah dan kalimat pertolongan Allah digabung oleh Allah di dalam satu ayat. Ibadah dan pertolongan Allah digabung dalam satu ayat. Digabung dalam satu ayat. Itu menunjukkan antara ibadah dengan pertolongan Allah itu tidak bisa dipisahkan.
Tidak mungkin orang mampu ibadah kalau bukan karena pertolongan Allah. Apa ayatnya? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Itulah maka dari situ banyak doa-doa memohon pertolongan kepada Allah untuk mampu ibadah. Salah satu doanya apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah engkau gelincirkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Mohon istiqomah itu kepada Allah. Doa yang lain. Allahumma ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub. Thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Tetapkan hatiku di atas agamamu. Minta sama Allah agar hati kita ditetapkan di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Doa yang lain, doa minta istiqomah. Allahumma hdina fi man hadait. Itu minta istiqomah di atas hidayah. Ketika kita doa kunut. Ada yang lain, doa setelah solat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk terus ingat zikir kepadamu, untuk terus bersyukur kepadamu, dan untuk terus beribadah dengan baik untukmu. Itu kita minta kepada Allah. Maka nomor satu, Anda fahami, tidak mungkin Anda mampu istiqomah, kecuali istiqomah itu atas pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu, mohonlah pertolongan kepada Allah. Yang kedua, perhatikan. Anda tidak akan mampu istiqomah kecuali Anda memiliki kedewasaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kedewasaan. Kalau nggak dewasa, nggak bisa. Nggak bisa. Orang yang nggak dewasa itu, yang penting saya seneng. Yang penting saya happy. Ngantuk tidur. Capek istirahat. Pengen jalan. Lapar makan. Nggak dewasa. Jadi hidupnya dia itu setirnya, kendalinya, bukanlah keimanan dia kepada Allah, dan kendalinya bukanlah syariat Allah serta akal dan hatinya yang masih lurus. Tapi kendalinya adalah hawa nafsunya. Maka dengan itu Allah berfirman, wa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang-orang yang melampaui batas dan mereka mengedepankan keinginan-keinginan duniawi, apa yang terjadi? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka orang ini tidak akan mampu istiqomah. Kalau tidak istiqomah, maka neraka jahim adalah tempatnya dia. Sementara sebaliknya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa amma man khafa maqama rabbih, orang-orang yang takut dengan kedudukan Tuhannya. Kemudian wa nahan nafsa 'anil hawa, kemudian dia menahan dirinya dari dorongan hawa nafsu. Apa yang terjadi? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempatnya. Nah, menahan hawa nafsu itu selain karena pertolongan Allah, perlu yang namanya kedewasaan. Perlu apa? Kedewasaan. Maka kalau nggak dewasa, nggak bisa. Nggak bisa. Harus dewasa. Harus dewasa. Nah, maka dengan itu, kita akan berbicara tentang istiqomah sekarang. Begini jamaah sekalian. Yang pertama, ketika kita berbicara tentang kedewasaan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka yang istiqomah. Untuk mereka yang istiqomah. Sekarang kita lihat dulu
istiqomah itu akan mengantarkan kita untuk mendapatkan apa? Orang yang terjaga, orang yang apa? Orang yang terjaga di dalam ketaatannya kepada Allah, terjaga di dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, terjaga untuk senantiasa menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan, terjaga betul, mahfuz, dia terjaga. Apa yang terjadi? Maka orang-orang yang semacam itu akan mendapatkan ending dari perjuangannya di dalam mengistiqomahkan diri untuk senantiasa taat kepada Allah. Apa ending yang Allah berikan? Husnul khatimah. Husnul khatimah. Orang itu akan mendapatkan yang namanya husnul khatimah, yaitu kematian yang kita damba-dambakan. Husnul khatimah. Nah, sekarang begini. Kenapa istiqomah itu akan mengantarkan kita pada kematian yang husnul khatimah? Disebutkan di dalam ucapan-ucapan para ulama salaf bahwasannya orang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa hidup dengan suatu kebiasaan, maka dia akan mati di atas kebiasaan itu. Itu kita berbicara normalnya. Walaupun 1-2 kasus tentu tidak akan sama karena ini keluar dari keumuman. Nah, maka dengan itu jamaah sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila tujuan akhir kita menginginkan kematian yang husnul khotimah, itu bagaimana? Ketika kita punya cita-cita akhir adalah husnul khotimah, maka dengan itu latihanlah untuk istiqomah. Saya kasih cerita tentang ulama-ulama zaman dulu yang kemudian sangat-sangat meringankan untuk istiqomah. Sangat-sangat meringankan untuk istiqomah. Jadi tidak memberatkan, tidak apa? Memberatkan. Nah, tapi sebelum saya lanjutkan kepada kisah para ulama zaman dulu yang sangat meringankan yang namanya istiqomah, saya akan tawarkan kepada jamaah sekalian ini, kita mendekati 10 hari terakhir ini, untuk kita bersama-sama tidak pernah lupa, tidak pernah tidak pernah lupa, tidak pernah lalai, tidak pernah ketinggalan di dalam kebaikan-kebaikan yang akan kita kerjakan bersama. Yaitu kita akan berbicara tentang program Ramadan yang digagas oleh Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Kita akan berbicara tentang apa? Program yang digagas oleh Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Kenapa kita berbicara program? Begini jamaah. Kita ngomong apa adanya saja ini. Banyak di antara kita ini yang berdonasi, tapi kemudian kita tidak melihat ini donasi saya perginya kemana. Terutama di tempat-tempat yang biasanya kalau Anda bayar, terus ada sisanya, ya enggak? Ada sisa 300 rupiah, 200 rupiah, langsung bilang gini, 200 rupiahnya boleh didonasikan? Nah, biasanya gitu dia ngomongnya. Ini 200 rupiahnya boleh nggak didonasikan? Nah, sementara kita kan mikir, loh masuk 200 nggak boleh? Kok kesannya pelit banget kita ini? Sementara dilematisnya, kita nggak tahu uang kita itu didonasikan kemana, siapa penerima manfaatnya, digunakan untuk kemuliaan kaum muslimin ataukah malah mendukung kegiatan agama yang lain. Kita nggak pernah tahu. Dalam keadaan pernah dihitung oleh salah seorang influencer, donasi dari uang kembalian 200 rupiah, 300 rupiah, bahkan 100 rupiah itu, kalau diakumulasikan dengan gerai yang mereka miliki, itu dalam 1 hari jumlahnya miliaran. 1 hari loh jemaah. 1 hari.
Nah, maka dengan itu kami menawarkan kepada jamaah sekalian program yang peruntukannya jelas, penerima manfaatnya jelas, laporannya jelas, dokumentasi dari laporan juga jelas. Kita laporkan secara bertahap, yaitu program-program yang insya Allah akan mendatangkan kebaikan untuk kita dunia sampai akhirat. Dan khusus bulan Ramadan ini, kami punya program unggulan 9. Kita mundurkan dari belakang sekarang. Kalau kemarin kan dari depan ya. Yang pertama, kita mau membangun pondok pesantren. Dan Anda jangan salah paham. Wah, ustadz-ustadz ini bangun pondok, minta donasi. Nanti kalau pondoknya jadi harganya mahal. Wih, tunggu dulu. Anda nampaknya baru mengikuti kami ini. Kayaknya Anda bukan pendatang lama, Anda pendatang baru kayaknya. Kami jamaah alhamdulillah dengan teman-teman semua sudah memiliki 3 sekolah gratis. Mulai PAUD, TK, dan SD. Yang gratisnya bukan gratis cuma SPP. Seragam kami beri, tas kami beri, buku kami beri. Kita beri tambahan asupan gizi berupa tambahan makanan di setiap waktunya. Jadi mereka masuk ke sekolahan kami dengan 0 rupiah dan mereka keluar dengan 0 rupiah. Nggak ada biaya sama sekali. Maka insya Allah konsep pesantren ini pun pesantren gratis. Jadi jangan Anda khawatir, oh nyenengin ustadz aja ini, nyenengin kiai-kiai aja ini. Ntar kalau udah jadi juga sekolahannya mahal. Oh mohon maaf. Insya Allah itu tidak terjadi untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Program yang ke-8. Kita membuat 1000 porsi setiap hari untuk saudara-saudara kita berbuka puasa di Aceh. Kemudian kita punya program penayangan tayangan video-video dakwah. Tayangan-tayangan video yang bermanfaat. Kemudian kita punya program pembagian kitab gratis selama bulan Ramadan untuk khataman kitab. Kita punya program i'tikaf 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Dan siapapun yang mengikuti i'tikaf itu, Anda pun termasuk mendapatkan bagian saham pahalanya. Coba, boleh jadi Anda bekerja di kantor, Anda masih sibuk dengan tambang Anda masih sibuk dengan bisnis Anda masih sibuk dengan teken MOU, kontrak sana, kontrak sini, ngecek proyek sana, proyek sini. Tapi dengan Anda bergabung bersama kami, Anda bisa mendapatkan pahala orang-orang yang beriktikaf itu. Kita punya program memberikan baju baru, pilih sendiri untuk anak-anak yatim yang kurang mampu. Kita punya program pembagian insentif tambahan, THR guru-guru ngaji yang mereka ngajar gratis, nggak dibayar, biar mereka tersenyum. Kita punya program membagikan 1000 paket. Kita punya program ribuan berbuka puasa di daerah-daerah pinggiran, TPK-TPK terpencil. Dan kita juga punya program pembagian sembako untuk saudara kita mu'alaf, fukoro, masakin, du'afa. Kita punya program-program itu. Nah, maka tentu kami mengajak kepada jamaah sekalian, pemirsa yang kami cintai. Dan insya Allah, saya untuk antum bukan orang baru. Dan track record kami melalui tayangan-tayangan yang Anda lihat, insya Allah sudah jalan selama 8 tahun lebih. Dan kita insya Allah tetap berjalan pada track yang Allah ridhoi, semoga amin. Dan tidak akan mengecewakan Anda sebagai donatur kami. Kita nggak pernah kemudian sok-sokan mau naik turun mobil mewah, pergi pakai pesawat mewah, bahkan kita ke Aceh pun cari tiket murah, sampai harus transit di Malaysia pulang keracunan. La haula wala quwata illa billah. Coba kita berusaha amanah dengan uang umat ini. Nah, maka kami mengajak kepada jamaah sekalian, ayo bismillah. Itu ada QRIS, tetap QRIS, bukan Kris. Enggak mau saya Kris. Nanti dibilang Kris Dayanti, Kris siapa lagi? Atau agama yang ada Krisnya, wallahu alam. QRIS, itu Anda bisa tekan di sana, Anda foto, klik, nanti akan muncul arah untuk kita bersama-sama saling berbagi. Untuk yang di TikTok, Anda klik bio itu, kemudian nanti ada link di sana, lalu Anda klik link itu, insya Allah kita akan bersama-sama memberdayakan umat Nabi Muhammad SAW. Kita akan membagikan senyuman untuk mereka. Kita akan dokumentasikan semua kegiatan kita, dan jamaah akan terus mendapatkan update dari laporan-laporan itu. Baik, saya lanjutkan.
Apa yang saya janjikan tadi tentang para ulama zaman dahulu meringankan istiqomah. Maka kalau kita lihat para ulama zaman dulu, itu meringankan istiqomah dengan cara memberikan amalan kepada murid-muridnya agar murid-murid itu bisa istiqomah. Itu dengan cara apa? Memberikan kepada murid-murid mereka amalan-amalan ringan. Amalan ringan seperti contohnya begini. Dia datang begini kan. Pak Yai, ini ceritanya ada orang sowan ke rumah Kiai. Pak Yai, kulo nyuwun amalane. Dan itu perkara baik, bukan perkara buruk. Pak Kiai, Pak Ustadz, saya minta amalan. Artinya orang ini minta nasihat, tapi nasihat itu berupa nasihat amaliyah. Bukan nasihat qauliyah. Atau nasihat teoritis, tapi dia minta amalan. Maka biasa kiai-kiai zaman dulu itu ngasih amalannya ringan. Ojo lali sholat duha 2 rakaat li. Wahai anakku, jangan lupa ya, kamu sholat duha setiap hari 2 rakaat. Ringan. Atau yang lain, sak durunge budal kerja, ngaji yo sik masih yo nek sak ayat. Nah, sebelum berangkat kerja, jangan lupa ngaji dulu. Walaupun cuma membaca Al-Quran 1 ayat. Jadi banyak contoh-contoh yang lain. Sodakoh bendino masih omek 500 ripis Nah, bersedekahlah nak. Walaupun sedekah itu cuma 500 rupiah setiap hari. Karena dari amalan-amalan kecil itu yang menjadikannya besar adalah istiqomahnya. Nah, sementara kalau kita muluk-muluk, apa muluk-muluk? Muluk-muluk. Ngerti gak orang TikTok ini kalimat muluk-muluk? Muluk-muluk itu terkesan, wah, istiqomah. Apa istiqomahnya? Puasa Daud. Waduh, pret. Berat jamaah. Gak usah terlalu menggebu semangat di awal, akhirnya patah di tengah. Maka mendingan kita cari sesuatu yang ringan, yang sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kesibukan kita, sesuai dengan kapasitas kita secara pekerjaan, capeknya kita. Cari yang normal saja. Nah, maka dengan itu ada 3 tips agar kita bisa istiqomah di atas penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tadi kita tahu tidak mungkin istiqomah kecuali dengan 2, pertolongan Allah dan kedewasaan. Yang kedewasaan itu menjadikan Anda mampu memilih. Ini waktunya saya sholat, tapi kok ngantuk. Nah, itu dengan kedewasaan menjadikan Anda mampu memilih untuk melakukan sholat. Faham tak? Faham tak? Faham tak? Ante-ante TikTok. Ante-ante Instagram. Woi. Ante-ante Facebook. Ante-ante YouTube. Nah, faham gak? Faham gak ini? Faham ya? Jadi pertolongan Allah, kedewasaan. Kemudian kita contohkan tadi, para kiai-kiai kita zaman dulu mengajak muridnya untuk istiqomah itu dengan cara apa? Memberikan kepada mereka amalan ringan. Nah, sekarang ada 3 tips agar istiqomah. Nanti kita baca ayatnya, nanti. Yang pertama, untuk istiqomah itu senantiasalah memohon pertolongan Allah. Dongo, minta kepada Allah. Ya Allah, kuatkan hamba untuk istiqomah ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Doa sama Allah, minta. Kalau Anda tidak bisa minta kepada Allah, dari mana Anda bisa istiqomah? Lo minta aja nggak mau. Maka berdoa kepada Allah. Yang kedua. Pentingnya berkomunitas. Tidak akan muncul istiqomah itu kalau Anda tidak memiliki komunitas yang baik. Tidak akan muncul istiqomah itu. Tidak akan muncul istiqomah kalau Anda tidak punya komunitas. Punya teman yang saling mengingatkan, punya kelompok yang saling menasehati,
punya jamaah pengajian yang kemudian saling menguatkan. Itulah pentingnya punya komunitas. Lawang sekelas Nabi saja oleh Allah diperintah apa? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah engkau untuk duduk bersama ahli zikir. Nabi disuruh duduk bareng ahli zikir. Saking pentingnya komunitas. Dan tips yang ketiga, awali dengan amalan-amalan ringan. Pertolongan Allah, maka berdoa. Minta sama Allah. Yang kedua, butuh komunitas. Karena apa? Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya tergantung agama teman akrabnya. Yang ketiga, awali dengan amalan-amalan yang ringan. Awali dengan amalan-amalan yang ringan. Jangan terlalu muluk-muluk. Nah, semua itu kalau bisa kita lakukan, insya Allah kita akan terjaga di dalam ketaatan kepada Allah. Maka ada satu hadis di mana pentingnya kita mengawali dengan amalan-amalan yang ringan. Bukan satu, dua. Nomor satu, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang rutin dilakukan, istiqomah dilakukan, kontinu dilakukan, tidak terputus. Walaupun amalan itu kecil. Walaupun amalan itu apa? Kecil. Gak masalah kecilnya. Karena istiqomah Anda akan menjadikannya besar. Hadis yang kedua, lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah. Tidaklah ada orang-orang yang berusaha keras-kerasan di dalam urusan agama ini. Gak akan ada orang yang sok-sokan mau keras-kerasan dalam agama. Kita harus begini. Waduh, gak akan. Tidaklah ada seorang pun yang berusaha keras dalam agama ini kecuali mereka akan kalah. Kalah itu apa? Patah. Patah itu apa? Tidak mampu istiqomah. Karena Allah menciptakan kita ini lemah. Allah tahu keadaan kita. Maka untuk amalan pun Allah nyuruh yang ringan saja, tapi istiqomah. Kan begitu jamaah. Nggak usah lah sok-sokannya. Masya Allah. Ya bukan berarti kita meremehkan takbir itu. Tapi kemudian terkesan untuk sebagian orang. Kok kalimat itu saya belum mampu ya? Nah maka awali dengan amalan-amalan yang ringan. Sekarang Anda buka ayatnya. Anda buka ayatnya. Ada dua ayat yang serupa. Yang pertama, Al-Ahqaf 13. Pada surah Al-Ahqaf di ayat yang ke-13. Ini ayat yang pertama. Karena ada dua yang serupa. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Artinya begini. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengikrarkan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah di atas kalimat itu. Ini menunjukkan kalimat Rabbunallah itu pasti ada ujiannya. Tapi ketika ujian itu datang, mereka tetap istiqomah di atas La ilaha illallah. Apa yang mereka dapatkan? Fala khawfun alaihim, maka mereka tidak akan pernah merasa takut. Takut akan masa depannya. Allah jamin untuk orang yang istiqomah. Fala khawfun alaihim, maka Allah tidak akan menjadikan dia merasa takut akan masa depannya.
wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih hati atas apa yang telah mereka lewati. Al-Ahqaf ayat 13. Kemudian yang lain. Anda silakan buka pada surah Fussilat ayat yang ke-30. Oh, ini lebih keren lagi kalau menurut saya ini. Surah Fussilat ayat 30. Fussilat ayat berapa? Tulis. Fussilat ayat 30. Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah. Kemudian apa? Tsumastaqamu. Kemudian mereka istiqomah. Istiqomah apa artinya? Istiqomah ketika mendapatkan ujian dari konsekuensi kalimat Rabbunallah. Maka Anda kalau pengen istiqomah, jangan Anda kira istiqomah itu ringan. Tidak begitu konsepnya, Besti. Istiqomah itu berat, yang ringan itu istirahat. Istiqomah berat, yang ringan apa? Istirahat. Ringan. Maka begini. Allah katakan, Tsumastaqamu. Mereka istiqomah di atas konsekuensi dari kalimat Rabbunallah. Tuhan kami adalah Allah. Apa yang mereka dapatkan? Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat silih berganti turun kepada mereka. Terus malaikat itu menguatkan mereka, mensupport mereka dengan ucapan malaikat itu, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut atas akhiratmu dan jangan sedih atas duniamu. Jangan takut atas akhiratmu, jangan sedih atas duniamu. Ngerti tidak maksudnya? Apa maksudnya? Karena kalimat ini diucapkan oleh malaikat dan malaikat itu turun ketika Anda pemirsa YouTube, Anda pemirsa TikTok, Anda pemirsa Instagram, Anda pemirsa Facebook, ketika Anda mampu istiqomah, kemudian Anda mendekati wafat, malaikat turun kepada Anda. Iya, Anda, betul Anda itu. Anda yang sedang komen yang lucu-lucu itu, Anda yang komen yang ingin merusak konsentrasi saya itu. Yang komennya, Ustadz, saya puasa terjatuh kepada buah semangka, nggak sengaja semangkanya masuk ke tenggorokan sampai tertelan, Ustadz. Loh, kok keren Anda? Ada yang komen begini juga, Ustadz, kalau saya pas mandi, tiba-tiba ada ketelen gayung. Wih, ketelen gayung. Saya bilang apa? Wah, Anda tidak wajib puasa. Karena yang wajib puasa itu adalah orang yang berakal. Nampaknya Anda sedang gila. Maka Anda tidak wajib puasa Anda. Sama pertanyaan begini, Ustadz, kalau lupa kan nggak dosa. Terus kalau lupanya tiap hari, Anda nggak wajib puasa. Karena puasa itu tidak wajib untuk orang yang pikun. Faham Anda? Anda komen gangguin saya Anda. Belum pernah kualat Anda. Mata udah melotot begini. Ngantuk ini. Sudah, lanjut. Nah sudah, maka dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, malaikat itu turun kepada orang yang istiqomah menjelang wafatnya. Lalu oleh malaikat dikuatkan orang yang wafat itu akan meninggalkan dunia, pindah ke akhirat. Maka dibilang apa? Akhiratmu jangan takut, terjamin. Duniamu jangan sedih, dijaga sama Allah. Maka itulah istiqomah, itu penjagaan dari Allah. Kemudian, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah Allah janjikan. Nah, maka itu jemaah, istiqomah itu enggak ringan. Nah, maka apa dalil yang menunjukkan bahwa istiqomah itu tidak ringan? Lihat dah.
Yang pertama, ketika kita tahu istiqomah itu tidak ringan, suatu hari Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu melihat Rasulullah ternyata di rambutnya sudah mulai muncul beberapa uban putih. Maka Abu Bakar tanya, "Syibta ya Rasulullah?" Ya Rasul, Anda sekarang sudah mulai beruban. Ternyata Rasulullah menjawab, "Na'am." Kenapa? Sebabnya kok saya beruban? Rasulullah menjawab, "Syayyabatni Hudun wa akhwatuha." Menjadikan aku beruban itu surat Hud dan teman-temannya. Surat apa? Surat Hud dan teman-temannya. Dan setelah diteliti oleh para ulama, apa isi kandungannya? Yang paling berat untuk Nabi Muhammad satu. Apa itu? Wastaqim kama umirta. Dan istiqomahlah engkau sebagaimana Allah memerintahkan kepadamu. Wastaqim kama umirta. Dan istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Dan banyak orang-orang yang intikas. Intikas itu artinya berbalik dari kebaikan menjadi buruk. Nah, maka sebabnya boleh jadi mereka tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Atau kurangnya kedewasaan, atau kurangnya ilmu, atau memang jiwa mereka adalah jiwa yang lemah. Na'udzubillah min dzalik. Kami ingatkan jamaah sekalian untuk kembali bersama-sama dengan kami. Kita sama-sama kita ini saling menggendong, saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Untuk apa? Membahagiakan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membahagiakan umat Nabi Muhammad. Maka kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk turut andil dalam program-program yang diadakan oleh Yayasan Sayap Dakwah Organizer dalam rangka membahagiakan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian, itu yang dapat kami sampaikan di hari yang ke-16 ini. Semoga bisa menjadi pelajaran yang bermanfaat untuk kita bersama. Dari kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.